Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello lovely students, welcome to my channel Learning English with Erdianika. Today I'd like to share with you about part of speech. I know that some people may have trouble understanding this, but not to worry, I am here to explain. Mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih part of speech? So guys, stay tune di channel ini, jangan di skip, nanti akan kita bahas more detail di slide selanjutnya. But before that, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Happy watching everyone. Well students, we're going to learn about part of speech. What is part of speech? Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan berbagai macam kelas kata atau belajar bahasa Inggris dasar. Apa sih fungsinya? Kenapa kita harus tahu kelas kata dalam bahasa Inggris gitu kan? Biasanya banyak yang bertanya begitu supaya memudahkan kita untuk membuat kalimat yang berbahasa Inggris. Jadi kita bisa membedakan one word class to the other word classes. Well, students, when we are talking about part of speech, it consists of 8 parts. Yang pertama ada noun, itu adalah kata benda. Kata benda biasanya digunakan untuk menamai orang, hewan, benda mati, ataupun benda yang tidak berwujud gitu ya. Ini contohnya ada book, table, pen, door, air, dan lain sebagainya. Book, table, pen, door di sini adalah benda mati ya wujudnya. Tapi kalau misalnya yang air, ini adalah benda mati yang tidak berwujud. Jadi kita tidak bisa melihat bentuknya, tapi kita hanya bisa merasakan saja. Ini dia include di noun air di sini. Kemudian di part selanjutnya itu ada pronoun. Ya, pronoun itu adalah kata ganti. Fungsinya biasanya untuk menghindari pengulangan noun. Contohnya di sini ada I, you, he, she, it. Gitu, masih ada lagi yang dan lain sebagainya. Di sini contohnya, misalnya saya kasih contoh dalam kalimat. My friend John is a doctor. He lives in Jakarta. Lihat di sini kalimat yang kedua, he di sini refers to John. Karena John sudah disebutkan di awal, jadi di kalimat selanjutnya kita bisa menggunakan kata ganti. Kata gantinya dari John itu adalah he, karena John adalah cowok, ya, dia laki-laki, maka kita menggunakan kata ganti he. Selanjutnya ada verb. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang mengekspresikan suatu aktivitas atau kondisi. Contoh nih, yang pertama aktivitas itu ada eat, teach, and extra, gitu ya, dan lain sebagainya. I teach you English grammar every morning. Saya mengajari kalian bahasa Inggris grammar setiap pagi. Di sini kan aktivitas, ya, dia aktivitas melakukan sesuatu. Kemudian di sini ada kondisi. Kondisinya adalah love, like, dan lain sebagainya. Masih ada yang lain lagi ya. Contoh dalam kalimat I love you. Lihat di sini. I love you di sini adalah kondisinya saya mencintai Anda gitu. Ataupun dia mencintai kamu. Misalnya he love you. Students, part yang selanjutnya itu adalah adjective. Adjective itu adalah artinya kata sifat. Contohnya beautiful, good, smart, and extra, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Biasanya adjective di sini difungsikan untuk menjelaskan noun. Yuk kita lihat nih contohnya dalam kalimat. Ernie is smart student. Lihat di sini, smart itu adalah adjective, students itu adalah noun. Nah, smart di sini menjelaskan ke students-nya itu. Ya kan, dia menjelaskan ke noun-nya. Maka biasanya kalau ada adjective setelahnya diikuti dengan noun. Begitu ya. Well students, di part yang selanjutnya itu ada adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Jadi when we are talking about adverb, itu banyak sekali macam-macam adverb. Ada adverb of place, adverb of time, adverb of manner, adverb of frequency, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan bahas di pertemuan kali ini, nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Kemudian di sini adverb itu adalah kata keterangan. Contohnya John came to my house yesterday. John kemarin datang ke rumah saya, atau John datang ke rumah saya kemarin. Kemarin di sini adalah kata keterangan
keterangan menunjukkan waktu. Kapan waktunya? Kemarin. Itu ya student, jadi adverb itu banyak variannya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian nextnya ini ada preposition, itu adalah kata depan. Contohnya di sini ada on, ada from, ada it, ada by, dan lain sebagainya. Ini hanya sedikit saja saya kasih contohnya, nanti kalian cari macam-macam preposition. Kemudian contoh dalam kalimat, I put the book on the table. Saya meletakkan bukunya di atas meja, gitu ya. On-nya itu adalah preposition. Begitu ya, easy ya. Well students, for the next part itu ada conjunction. Conjunction itu adalah kata sambung. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kata, dua frase, atau dua klausa. Contoh di sini, contoh conjunctionnya ada and, but, and both, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan kasih contoh dalam kalimat, dia buys book and pen in the bookstore. Dia membeli buku dan pena di toko buku. Di sini kata conjunctionnya adalah and. Dia yang menghubungkan buku dan pena. Itu dua kata. Kemudian next itu ada I like the car. I like the car but I don't have enough money to buy it. Saya suka mobil ini tapi saya tidak punya uang yang cukup untuk membelinya. Di sini kata penghubung yang digunakan adalah but. Begitu ya, mudah bukan? The last part itu ada interjection. Interjection itu adalah kata seru. Interjection are words used to express some sudden feeling or emotion. Jadi interjection itu merupakan kata-kata yang digunakan untuk mengutarakan perasaan atau emosi secara tiba-tiba atau secara spontan. Contohnya misalnya di sini, saya sedang melihat pengumuman tes atau pengumuman lulus ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian, saya lihat nama saya tertera di sana bahwa saya lulus. Saya langsung mengutarakan perasaan saya dengan, "Hooray, I passed the exam." Ini perasaan yang saya utarakan dengan tiba-tiba karena saya bahagia. Kemudian, teman saya di samping langsung merespon, "Wow, that's really great news." Itu kabar yang luar biasa atau kabar baik. Jadi begitu ya, interjection itu. Oke, tadi kita sudah bahas semuanya. Part of speech itu consists of 8 parts. Yang pertama ada noun. Noun itu adalah kata benda. Pronoun itu adalah kata ganti. Verb itu adalah kata kerja. Adjective itu adalah kata sifat. Adverb itu adalah kata keterangan. Preposition itu adalah kata depan. Conjunction itu adalah kata sambung. Dan interjection itu adalah kata seru. Oke, kelas semuanya, silahkan kalian kasih contoh di setiap partnya. Noun itu contohnya apa, pronoun apa, verb apa, dan seterusnya. Tulis di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa memahami my explanation. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.